Hutan kita di Indonesia sedang dalam kondisi yang ya bisa dibilang kritis. Program rehabilitasi udah jalan puluhan tahun tapi seringnya gagal. Kenapa ya? Nah, di sini kita akan coba bongkar sama-sama apa sih akar masalahnya dan kita juga akan lihat ada harapan dari solusi yang justru lahir dari masyarakat itu sendiri. Pertanyaannya simpel banget kan? Udah puluhan tahun program jalan, duit miliaran digelontorkan, jutaan bibit pohon ditanam, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Hutannya nggak kunjung pulih. Mari kita bedah bareng-bareng, di mana sih letak kesalahannya? Oke, untuk ngerti ini semua, kita harus mundur sedikit dan lihat akarnya. Nah, akar masalah yang pertama itu bisa kita sebut sebagai sebuah jebakan kebijakan. Ini adalah aturan-aturan yang niat awalnya mungkin baik, tapi tanpa sadar prakteknya di lapangan malah menciptakan bencana yang lebih besar. Jadi gini, banyak yang mikir rehabilitasi itu ya cuma soal nanam pohon, padahal bukan itu masalah utamanya. Akar masalah sebenarnya itu seringkali muncul setelah perusahaan penebang kayu atau yang biasa kita kenal pemegang hak pengusahaan hutan, HPH, selesai beroperasi. Lahan yang mereka tinggalkan inilah yang jadi panggung utama dari semua drama ini. Nah, ini dia biang keroknya, tanah tak bertuan. Coba bayangin deh, izin perusahaan penebang kayu dicabut, tapi setelah itu lahannya dibiarin gitu aja. Nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Terjadilah kekosongan hukum. Ini kan sama aja kayak undangan terbuka buat siapapun untuk masuk dan merusak lebih parah lagi. Resep yang sempurna untuk kehancuran. Jadi siklusnya tuh gini. Awalnya, pengawasan ke pemegang HPH itu lemah. Terus, banyak izinnya yang dicabut. Dan muncullah si tanah tak bertuan ini. Ironisnya, lahan-lahan ini seringnya malah diserahkan ke proyek hutan tanaman industri atau HTI. Bukannya memulihkan, mereka malah seringnya babat habis sisa hutan alami yang ada buat ditanami satu jenis pohon aja. Kenapa? Ya karena mereka lebih tertarik nebang sisa kayu buat untung cepat, bukan buat investasi jangka panjang memulihkan hutan. Tapi masalahnya nggak cuma di atas kertas atau di kebijakan aja. Akar masalah kedua itu ada di lapangan, yaitu soal gimana masyarakat dilibatkan. Atau lebih tepatnya, tidak dilibatkan dengan benar. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Kontras banget kan? Di sebelah kiri itu model proyek yang top down. Masyarakat cuma dianggap buruh, dibayar buat nanam, udah terus ditinggal, duitnya habis, ya proyeknya selesai. Nah, bandingin sama yang kanan, model kemitraan. Masyarakat itu partner sejati. Mereka yang jaga karena mereka merasa punya. Karena hutan itu masa depan mereka. Model kiri itu cuma bikin ketergantungan. Model kanan itu yang membangun kemandirian. Sayangnya, kebanyakan proyek kita kejebak di model yang kiri. Dan di lapangan, ini dia resep pasti untuk gagal. Anggaran telat, jadi persiapan mepet banget. Nanamnya salah musim, pas udah mau kemarau demi ngejar target. Kualitas bibitnya, wah, seringkali asal-asalan. Dan yang paling parah, setelah acara tanam-tanam dan foto-foto, pohonnya dibiarin gitu aja. Nggak ada yang ngerawat. Di laporan sih tulisannya sukses 100%. Kenyataannya, itu kuburan pohon massal. Kutipan ini ngena banget. Kalau mindsetnya cuma proyek, ya tujuannya cuma supaya laporan selesai dan anggaran terserap. Bukan supaya hutannya beneran lestari. Padahal kan pemeliharaan jangka panjang itu adalah jiwanya rehabilitasi. Tapi itu sama sekali diabaikan. Oke, cukup ngomongin soal gagalnya, sekarang kita lihat solusinya. Karena di tengah semua cerita suram ini, ada satu kisah sukses yang luar biasa. Dan ini bisa jadi pelajaran penting buat kita semua. Yuk kita lihat langsung ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini bukan cerita sulap satu malam jadi ya, perjalanannya panjang. Dimulai dari tahun 70-an di tanah yang super kering dan tandus. Nah, titik baliknya itu adalah ketika masyarakat mulai merasakan langsung manfaatnya. Mata air yang tadinya kering mulai muncul lagi. Sejak saat itu, komitmen mereka untuk menjaga hutan tumbuh secara alami. Ini bukti nyata kalau sukses itu butuh waktu, butuh kesabaran puluhan tahun. 11.072 hektar. Coba deh, kita resapi angkanya. Seluas itu. Ini adalah hutan yang lahir kembali dari tangan masyarakat. Di atas tanah yang dulu mungkin dianggap nggak ada harapan. Ini bukti konkret tentang apa yang mungkin terjadi kalau caranya benar. Dan ini nih kuncinya. Manfaatnya itu double. Dari sisi ekologi, airnya balik, tanahnya jadi subur lagi, erosi berkurang. Dari sisi ekonomi, masyarakatnya jadi lebih sejahtera. Gunung Kidul ini bukti hidup kalau ekologi dan ekonomi itu nggak harus jadi musuh, justru bisa jalan bareng dan saling menguntungkan. Jadi apa sih resep rahasia dari Gunung Kidul? Nah, kita coba rangkum jadi 4 kunci keberhasilan utama yang bisa banget kita tiru di tempat lain. Resepnya ada 4. Pertama, kepemilikan masyarakat. Anggap masyarakat itu mitra sejati, bukan cuma pekerja bayaran. Kedua, manfaat ekonomi nyata.
Hutan harus bisa menyejahterakan mereka. Ketiga, aturan main yang jelas. Selesaikan semua sengketa lahan. Jangan ada lagi tanah tak bertuan. Kasih kepastian hukum. Dan yang terakhir, keempat, visi jangka panjang. Fokusnya itu merawat, bukan cuma seremonial menanam. Jadi intinya, kita harus ubah cara kita mengukur keberhasilan. Udah bukan lagi soal berapa juta pohon yang kita tanam, tapi berapa banyak pohon yang masih hidup dan tumbuh besar setelah 10 tahun. Sukses yang sejati itu adalah komitmen untuk merawat, dan komitmen itu cuma bisa lahir dari rasa memiliki, dan manfaat yang benar-benar mereka rasakan. Nah, kita udah lihat dua jalan yang beda banget kan? Jalan kegagalan yang serba top-down dan berorientasi proyek, dan jalan keberhasilan yang justru tumbuh dari bawah, dari masyarakat. Pilihannya udah jelas banget kita mau melangkah ke arah mana. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal kita nggak tahu gimana caranya. Resepnya udah ada, buktinya udah ada di Gunung Kidul. Pertanyaannya sekarang adalah, kita mau nggak? Siapkah kita sebagai sebuah bangsa untuk meninggalkan cara-cara lama yang jelas-jelas gagal demi masa depan hutan yang lebih baik? Nah, jawaban dari pertanyaan itu ada di tangan kita semua.